Kisah ini terjadi di tahun 2003 silam. Diceritakan kembali oleh Dewi, nama samaran. Saat itu, beliau masih duduk di kelas 2 SMA di sebuah kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Seperti biasa, saat itu diadakan perkemahan Sabtu Minggu sebagai syarat pelantikan untuk kenaikan tingkat dalam kepramukaan. Awal pembukaan jam 2 siang sudah mulai ada hal-hal yang tidak lazim. Ketika itu, upacara pembukaan sudah disambut oleh tragedi kesurupan. Namun, panitia saat itu hanya menganggap bahwa itu hanyalah akal-akalan para siswa saja untuk tidak mengikuti kegiatan kepramukaan selanjutnya. Sampai pada saat acara api unggun tiba, semuanya sangat antusias untuk mengikuti acara tersebut. Baik para peserta maupun para panitia, mereka bersukacita dalam menampilkan kemampuan skill mereka untuk agar acara tersebut meriah sampai acara tersebut berakhir pukul 10 malam hari. Masih cerita dari Mbak Dewi. Saat acara malam, yaitu Pandega, itulah yang paling tidak bisa dilupakan sepanjang hidupnya. Kisah itu dimulai ketika mereka berjalan untuk mendapatkan pos-pos yang akan memberikan mereka beberapa pertanyaan dan pelatihan. Sampai pukul 1 dini hari, entah apa yang dipikirkan panitia saat itu, sampai mengharuskan masuk pos terakhir, yaitu mencari panji kepramukaan di dalam area pekuburan kuno yang terkenal angker di daerah tersebut. Satu persatu mereka dites dengan batasan waktu tertentu. Mereka sama sekali tidak ada yang komentar apapun dan cenderung mulut-mulut peserta berkomat kamit. Nampak dari raut wajah mereka seperti ketakutan. Hingga akhirnya tibalah giliran Dewi untuk masuk dan mencari panji tersebut. Namun, ketika dia sampai di gerbang makam, dia agak lega karena merasa bahwa ada kakak-kakak panitia di depan gerbang yang cukup ramai sambil merokok dan berbincang. Dewi cukup percaya diri dan hilanglah sedikit rasa takutnya karena merasa ditunggui oleh kakak-kakak panitia. Saat dia masuk, tiba-tiba bahunya ditepuk sambil berkata, "Mari dek, ikut sama kakak." Tanpa rasa curiga, Dewi pun mengikutinya. Dia nampak seperti terhipnotis oleh sentuhan yang katanya kakak panitianya tersebut. Sampai akhirnya dia tersadarkan oleh panggilan dari 2 orang pembina yang juga sedang mencari peserta lain yang tiba-tiba hilang di area makam. Yang seharusnya dalam waktu 10 menit dia keluar, dia belum keluar juga. Malam itu benar-benar mencekam. Suasana dingin dan mencekam, dan gelapnya malam menambah aroma mistis saat itu. Makhluk yang membawa Dewi ternyata adalah jin yang menyerupakan wajahnya seperti anjing dan kakinya seperti kuda. Kontan saja Dewi lemas saat itu. Beruntungnya, 2 panitia tersebut sigap dan segera memberikan pertolongan kepada Dewi. Namun, sang makhluk terus menyeringai sambil berkata, "Serahkan anak itu, biarkan dia ikut bersamaku." Namun, di antara kedua pembina itu, ada yang memiliki ilmu kesaktian, semacam ilmu kemampuan supranatural. Sampai akhirnya makhluk tersebut bertarung
dengan sang pembina tersebut. Kejadian ini terjadi cukup lama, sehingga teman-teman panitia dan teman-teman Dewi saat itu cemas menunggu mereka segera keluar dari tempat pemakaman tersebut. Selang beberapa waktu, makhluk tersebut berhasil dikalahkan dengan bacaan doa yang membuat tubuh jin tersebut mengeluarkan api dan teriakan yang mengerikan. Dewi pun akhirnya dibopong keluar dari area makam oleh kedua panitia yang menolongnya itu. Namun, pintu keluar tidak juga ditemukan. Mereka seakan-akan hilang kesadaran berada di tempat yang menyesatkan. Hingga sampai azan subuh pun berkumandang. Pemandangan yang menakutkan tersebut perlahan-lahan hilang. Ternyata mereka sudah berada di tengah hutan bambu. Ketika mereka membaca sholawat beberapa kali, mereka akhirnya menemukan jalan untuk kembali ke teman-temannya. Seketika itu, tidak ada satupun orang yang berani bertanya. Dan hanya ketuanya saja yang mengatakan, kita segera kembali ke sekolah. Jangan ada yang berkata apapun, ayo kita kembali. Lalu mereka pun kembali ke sekolah mereka. Ketika sudah sampai di sekolah, mereka semua menenangkan diri dan meminum air, lalu beristighfar. Dan kemudian mereka pun membersihkan diri dan menyegerakan diri untuk sholat subuh berjamaah. Selepas sholat, mereka baru tersadar apa yang baru saja terjadi dengan mereka. Saat itu juga acara tersebut segera ditutup setelah pelantikan. Namun, kedua orang kakak panitia itu yang telah menolong Dewi dan mengeluarkan Dewi dari tempat terkutuk tersebut segera kembali ke pemakaman sambil membawa bunga untuk sekedar memohon maaf kepada penghuni di pemakaman tersebut. Hingga akhirnya mereka pun kembali dengan selamat tanpa kurang satu apapun.